Oke, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hit. Sekarang sudah jam 4:30 sore. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Emily sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Beranda Islami Mitra Lovers, yang mana setiap minggunya kita punya tema yang berbeda-beda yang akan dibahas pada sore hari ini ya. Oke, tema kita hari ini adalah wow, anak versus orang tua. Apakah ini Pak Fuad juga ngambil tema ini karena update tentang kemarin ada salah satu video yang viral yang anak kecil cewek minta make up sama orang tuanya terus ngancem pakai bawa senjata tajam. Apa ya? Di mana itu? Aku belum lihat ya. Ya, itu ada Pak Fuad kemarin viral ya. Terbaru ya. Betul. Tapi apa nih yang mau disampaikan dari Pak Fuad untuk anak versus orang tua, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mitra sekalian, Emily. Mungkin kasus yang tadi sampaikan Emily barangkali ya itu dalam bentuk lain juga menjadi pertimbangan saya. Misalnya sebelumnya ada anak yang mungkin sampai mau membunuh, kan sering kejadian juga. Betul. Atau sebaliknya orang tua yang kemudian berlaku tindak kekerasan kepada anaknya. Yang jelas hubungan anak dengan orang tua ini sangat menarik ya, sering terjadi hubungan-hubungan yang tidak semestinya, bahkan mungkin terjadi permusuhan, maka disebut versus. Oke. Jadi judulnya memang provokatif, Mbak. Tetapi maksudnya adalah dari berbagai kejadian permasalahan yang menimpa relasi anak dan orang tua, saya hanya ingin menegaskan kepada kita semua, mari kita sebagai umat Islam senantiasa memahami bahwa agama kita ini ternyata sangat menekankan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Baik anak terhadap orang tua, sikapnya, maupun orang tua terhadap anaknya. Jadi, mitra sekalian, dalam agama kita itu setelah tauhid itu artinya kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa sebagai Tuhan kita, sebagai yang kita sembah dan seterusnya. Maka setelah itu tidak ada perkara yang sedemikian sedemikian penting, sedemikian urgen seperti hubungan antara anak dan orang tua, Mbak. Okay. Jadi setelah kita ke Allah, maka yang kedua yang sangat ditekankan dalam agama kita itu adalah bagaimana ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Ya, mungkin yang paling pertama sering kita sebut ya, bagaimana perbuatan baik dari pihak anak kepada ayah ibunya. Intinya seperti itu sebenarnya. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi ayat yang menegaskan bahwa setelah Allah kita harus berbuat baik kepada orang tua itu ya ini. Mari kita baca terjemahnya. Dan Tuhanmu tidak memutuskan bahwa hendaknya dan Tuhanmu telah memutuskan bahwa hendaknya kamu sekalian tidak beribadah kecuali kepadanya saja, dan bahwa hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu surat Al-Isra ayat 23. Kemudian yang kedua, pesan dari Allah juga kepada kita, yaitu di surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami berpesan kepada manusia hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua dan yang lain-lainnya. Tidak bisa kita bacakan semuanya ya. Jadi, mitra sekalian, Mbak Emily, kalau kita simak lebih mendalam, lebih cermat, maka dari petunjuk-petunjuk ini kita bisa menyimpulkan bahwa sangatlah penting dalam agama kita hubungan orang tua dengan anak dalam kehidupan. Bahkan itu menjadi sumber dari segala macam kebahagiaan atau kesengsaraan manusia. Yeah. Nah,
ternyata memang pentingnya hubungan ini itu terkait dengan apa bahasa kita? Ya sangat terkait dengan kehidupan kita lah, makna hidup kita. Hidup kita akan bermakna kalau hubungan kita dengan orang tua kita sebagai anak ya, atau kita sebagai orang tua dengan anak itu baik. Jadi pertama, kalau hidupnya kita ingin bahagia, yang pertama beribadah kepada Allah, ya melalui tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah kita berbuat baik kepada manusia. Yang pertama manusia itu adalah orang tua kita. Nah, mari kita simak lebih jauh bagaimana penjelasannya sebenarnya. Kenapa kok Allah tadi memutuskan, yang kedua berpesan atau berwasiat kepada kita manusia berkenaan dengan orang tua, yaitu untuk berbuat baik, terutama kepada ibunya dulu, kemudian bapaknya. Kenapa kok berbuat baik, Mbak? Bukan langsung taat. Nah, itu. Jadi, yang pertama itu adalah berbuat baik. Jadi, bukan langsung menaati. Karena berbuat baik itu meliputi makna yang sangat luas, Mbak. Mencakup banyak jenis tingkah laku dan sikap anak kepada orang tua. Jadi, berbuat baik itu lebih umum, lebih global daripada menaati. Sementara taat itu hanya salah satu saja dari sekian perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Itu pun bersyarat. Kita boleh taat kepada orang tua dan harus otomatis kalau orang tua kita itu baik dan benar. Ya, kira-kira begitu. Jadi, ketaatan anak kepada orang tua itu sebagaimana apa istilahnya, ketaatan orang kepada siapapun selain Allah itu dibenarkan untuk dilakukan hanya dengan syarat bahwa ketaatan itu menyangkut kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau orang tua kita benar, baik, menyuruh kita sesuatu yang baik dan benar, maka kita taat. Bukan kepada hal yang jelek. Nah, demikian pula halnya dengan ketaatan anak kepada orang tua. Sebagaimana tadi, jadi ketaatan anak kepada orang tua itu kita lakukan jika itu menyangkut hal yang baik dan benar. Sebagaimana kita taat kepada siapa, misalnya kepada atasan kita. Kalau salah ya jangan diikuti, kira-kira begitu. Nah, kalau syarat itu terpenuhi, baik dan benar, maka ketaatan anak kepada orang tua itu merupakan bagian dari kewajiban tadi, berbuat baik. Nah, salah satunya adalah taat. Tentu saja berbuat baik itu lebih banyak, lebih luas daripada ketaatan. Nah, tapi kalau misalnya orang tua kita tidak baik dan tidak benar dalam pengertian sikapnya dan apa yang disuruh kepada kita, ya tidak boleh kita taat kepada orang tua. Tapi ketika kita tidak perlu taat karena orang tua salah dan tidak baik nyuruhnya, apakah kita meninggalkan perbuatan baik kita kepada manusia? Kepada orang tua? Tentu tetap berbuat baik. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita cermati lebih dalam, mitra sekalian dan Mbak Emily, tadi Allah memutuskan dan berpesan kepada kita agar berbuat baik kepada ibu bapak kita, itu memang mutlak, tanpa syarat. Jadi kalau taat itu ada syaratnya tadi, kalau orang tua kita baik dan benar, tapi kalau berbuat baik itu tanpa syarat. Jadi kalaupun misalnya orang tua kita, mohon maaf ya, mungkin beda agama dengan kita, terus perilakunya buruk, kita taat enggak? Kalau misalnya disuruh sesuatu yang buruk itu, tapi berbuat baik tetap. Nah, jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah mutlak tanpa syarat, tapi kalau taat itu ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kita punya bapak, punya ibu kok, mohon maaf ya, semoga tidak menimpa kita. Misalnya dia berbuat jahat, melakukan dosa besar atau membiasakan hal-hal yang negatif. Bahkan misalnya orang tua kita dalam tanda kutip ya, mengingkari keyakinan kita misalnya, atau bahasa agamanya kafir lah, kira-kira begitu, itu tetap kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik. Gitu. Itulah rahasianya. Luar biasa itu. Jadi misalnya kita bisa baca di surat Luqman ayat 15 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika
keduanya orang tuamu itu berusaha mendorongmu, agar engkau memperserikatkan atau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang engkau tidak berpengetahuan mengenainya sebagai hal yang benar, maka janganlah taati mereka. Namun tetaplah bergaul dengan mereka berdua itu maksudnya di dunia ini dengan cara yang baik, Mbak. Jadi kalau misalnya, apalagi ini jelang Ramadan ya, kalau kita misalnya mohon maaf ya, kalau ada orang tua yang mungkin sedang dalam kondisi kurang benar tindakannya, mungkin dia melakukan yang terlarang dan sebagainya. Kita sebagai anak itu tetap harus berbuat baik kepada mereka, meskipun tidak menaati hal yang disuruh kepada kita kalau itu kejelekan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi berbuat baik yang seperti ini kepada orang tua itu juga melebar, Pak. Melebar dalam pengertian terhadap keseluruhan keluarga, kaum kerabat kita, saudara kita, sepupu kita, keponakan kita yang barangkali menyimpang ya dari ajaran Allah. Kita tetap harus hormat, sopan santun, meskipun kita tidak menerima jalan hidup mereka yang sesat misalnya. Apalagi kalau cuma beda aliran misalnya ya. Sekarang kan sering kejadian kan, orang tuanya misalnya alirannya A ya, dalam beragama, tapi kemudian anaknya mengikuti aliran yang beda, sehingga kemudian terjadi konflik. Nah, kalau anak ya misalnya, kan itu beda aliran ya, orang tua tidak sesat kan ya, itu hanya beda aliran saja. Nah, itu tentu otomatis tetap harus berbuat baik. Jadi kita boleh berbeda kalau misalnya dengan orang tua dalam hal apa gitu, dalam beragama apalagi khilafiyah, itu tidak memperbolehkan kita untuk berperilaku jelek kepada orang. Kita tetap harus taat kepada mereka. Karena itu bukan penyimpangan, kalau sama-sama benar maksudnya. Tapi kalau itu penyimpangan, misalnya orang tua mengikuti jalan yang kemusyrikan, kemudian ada berbuat dosa dan macam-macam gitu ya. Ya, itu kalau mereka menyuruh kita begitu ya kita tidak boleh ikut, tapi tetap berbuat baik kepada mereka, tetap mendoakan mereka. Nah, apalagi ya mungkin beda agama barangkali ya, kita doakan mereka supaya dapat hidayah, tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Kan sering terjadi kan di dalam keluarga-keluarga public figure ya, mungkin beda agama tapi tetap rukun ya, kayak gitu-gitu. Itu menurut saya bagus ya. Nah, jadi begitu Mbak Emily, pengantar dari saya. Jadi tema ini sesungguhnya ingin merefresh pemahaman kita, memperbarui keyakinan kita, sudut pandang kita, bagaimana agama kita memandang hubungan orang tua dan anak. Kenapa disebut versus ya? Karena kadang-kadang sering terjadi kesalahpahaman dan bahkan mungkin permusuhan. Jadi bisa jadi anak atau pasangan hidup, mohon maaf kalau dalam Al-Quran itu disebut fitnah. Jadi anak bagi orang tua, atau kalau pasangan ya suami bagi istri atau istri bagi suami, itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Nah, kalau konteksnya tema kita ini anak-anak dengan orang tua, berarti ya anak itu menjadi semacam bahasa kita ya sebagai ujian yang berat karena mungkin dia melawan kita sebagai orang tua, kira-kira begitu. Nah, konteks dalam dalam tema kita ini adalah memang kita sebagai anak kewajibannya apa, kira-kira begitu. Tapi bukan berarti orang tua juga tidak punya kewajiban. Ini nanti kita lanjutkan ke sana. Kira-kira begitu Mbak, pengantar dari saya. Baik, betul, bersedia ya. Tema kita untuk hari ini adalah anak versus orang tua. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung bisa di 081326151049 atau di 621621, boleh juga via live TikToknya ya. Silakan dicek di Mitra FM Purwokerto atau bahkan di Instagramnya di @mitrafm_pwt. Oke deh, kita akan kembali sesaat lagi setelah commercial break. Jadi jangan kemana-mana, keep station online Mitra FM Purwokerto. Commercial break. Lagi betul lovers, kita masih di segmen Beranda Islami ya, masih dengan tema yang sama yaitu anak versus orang tua. Tapi sebelum itu Pak Fuad, ini ada yang masuk bertanya di TikTok kita. Silakan. Oke, ini dari @afika_d. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Waalaikumsalam. Tapi mungkin melenceng dari tema. Gak apa-apa. Jika ada orang yang lebih tua, ada yang memfitnah kita dan kita sakit hati lalu memutuskan untuk
tidak berbuat baik terhadap beliau. Apakah saya salah, Ustadz? Ya, jadi fitnah ini kan intinya sesuatu yang tidak benar disematkan ke kita. Betul. Dan biasanya jelek. Iya. Kalau kita difitnah lebih baik malah seneng ya. Ya, jadi kalau ajaran Islam sih kita tidak boleh membalas ya, dalam pengertian begini. Klarifikasi boleh bahwa misalnya ya si A ya memfitnah saya apa misalnya. Kita hanya bilang oh itu nggak benar, saya nggak begitu. Cukup. Yang boleh itu seperti itu. Jangan kemudian ditambah-tambah malah memfitnah balik. Itu nggak boleh kan, berarti berbuat jelek ya. Oke. Tapi kalau yang dimaksud diam, tidak berbuat baik, tapi itu tidak berbuat jelek ya nggak apa-apa. Netral aja, diam aja maksudnya. Nggak usah membalas, diam saja. Kira-kira begitu. Tapi mungkin kan dari diri dia itu pasti ada rasa kesel gitu ya. Terus akhirnya ya udah. Dia kan hanya bilang dia tidak berbuat baik kepada dia kan. Iya, betul. Tidak mengatakan saya balas dengan berbuat jelek kan tidak. Iya. Misalnya fitnah dibalas fitnah kan tidak begitu. Ya. Jadi yang terbaik itu adalah misalnya di medsos nih kita difitnah. Klarifikasi aja. Sekarang musim klarifikasi kan gampang ya, tinggal ngomong aja kan. Kita sebut siapa gitu. Atau kalau kita public figure ya ini kepada masyarakat, kepada netizen bahwa saya kemarin diberitakan begini A, B, C. Kita jawab, oh itu nggak benar. Nah itu aja. Nggak usah membalas, malah dia yang bukan. Itu malah tambah jadi panjang tuh. Iya sih. Itu berseri jadinya. Sebaiknya begitu. Begitu Mbak, saya pikir jawaban singkat saya. Baik, semoga terjawab sudah Kak Afikadi ya. Oke, untuk Bapak silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, mitra sekalian, Emily dan barangkali kita bisa memperkuat pemahaman kita, jadi bahwa beberapa petunjuk yang tadi kita baca, intinya kita tidak bisa menuntut anak untuk taat kepada orang tua secara a priori. Jadi orang tua harus punya pemahaman bahwa anak itu tidak boleh taat kepada kita itu secara a priori. Artinya salah benar harus taat, itu salah itu ya. Kita ke orang tua juga jangan kemudian punya pemahaman bahwa karena orang tua menyimpang atau tersesat jalannya, beda agama, kemudian kita tidak punya kewajiban berbuat baik. Taatnya enggak, tapi jangan berhenti untuk berbuat baik, apalagi soal-soal dunia ya. Urusan keyakinan kita nggak taat, tapi urusan kebaikan kita tetap memberi, tetap bergaul itu dianjurkan dalam agama kita. Jadi kalau kita taat itu dalam hal ketika orang tua kita itu benar-benar dalam kebenaran dan kebaikan, al-haq dan ma'ruf ya, tidak dalam kejahatan atau kepalsuan atau kesesatan. Tetapi sekali lagi orang tua kita itu tetap berhak atas perbuatan baik kita sebagai anaknya gitu, dalam bentuk tingkah laku, sikap penuh hormat dan kasih sayang. Nah, oleh karena itu agama kita juga memberi rincian apa yang harus dilakukan anak terhadap orang tua supaya dalam rangka berbuat baik itu. Yang pertama, kalau kita baca di surat Al-Isra sambungannya tadi 23, 24, 25 dan seterusnya, maka janganlah kita sebagai anak itu mengucapkan kata-kata kotor, Mbak, kepada orang tua kita. Atau tidak pantas kepada ayah ibu kita. Khususnya apalagi jika salah satu ayah atau ibu kita atau kedua-duanya itu telah mencapai lanjut usia. Jangan membentak dan jangan berucap kasar. Itu adalah bentuk konkretnya. Sebaliknya, kita diajarkan oleh agama kita untuk bertutur kata secara lemah lembut, penuh hormat kepada orang tua kita. Bahkan dalam Al-Quran itu disebut kita harus merendahkan kepak sayap kesopanan karena rasa cinta kasih. Jadi kita itu kalau di Quran itu digambarkan untuk merendahkan kepak sayap. Itu seperti burung. Itu kayak perumpamaan sebenarnya. Sikap burung dengan merendahkan sayap kita dalam pengertian kepada orang tua, hormat gitu ya.
Kemudian yang ketiga tentu saja kalau di rangkaian surat Al-Isra itu adalah kita disuruh oleh Allah untuk berdoa untuk ayah ibu kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Doanya diajarkan oleh Allah. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama, mohon maaf, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbayani shighara kalau untuk diri kita. Kalau bareng-bareng ya Rabbayana shighara atau shighara. Ya Tuhanku, ini yang diajarkan Quran dalam surat Al-Isra itu, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Jadi meskipun orang tua kita nggak benar misalnya perilakunya, kita tetap doa pada mereka. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, mengasuhku di waktu kecil. Nah, jadi ternyata ada kaitannya dengan pendidikan, Pak. Jadi kita hormat kepada orang tua karena orang tua telah mendidik kita, membesarkan kita. Jadi kita renungkan bagaimana apa istilahnya, kenapa kita harus berbuat baik, karena orang tua sudah membesarkan kita dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita lanjutkan yang ketiga ya, bagaimana petunjuknya, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan berdoa lagi-lagi supaya orang tua itu bahagia dengan rahmat Allah. Tapi itu kalau dalam perspektif kita sebagai orang tua, itu akan tergantung bagaimana kualitas pendidikan orang tua kepada anaknya. Tentu saja kalau kita sebagai orang tua setelah berhasil mendidik anak dengan baik, anak itu akan, doanya itu akan kenceng, kayak dengan sepenuh hati. Tapi kalau orang tuanya tidak membesarkan dengan baik, tidak mendidiknya dengan baik, ya tentu saja mungkin anaknya kadang-kadang, ngapain saya berdoa? Nah, kadang-kadang begitu, kalau yang anaknya kurang ajar. Semoga kita tidak seperti itu, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Nah, jadi di sesi yang kedua ini kita sangat terkait dengan, artinya perbuatan baik dari anak kepada orang tua itu sangat terkait bagaimana dengan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya penumbuhan atau peningkatan. Nah, jadi sekali lagi orang tua punya tugas, punya panggilan jiwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan satu, segi kesehatan, segi jasmani anak. Ya terutama misalnya si ibu tanpa pamrih atau penuh rasa kasih sayang yang murni, mencurahkan diri dan perhatiannya kepada pertumbuhan anaknya, sehingga anaknya bisa gede. Kira-kira seperti itu. Nah, ini punya hubungan emosional yang sangat pekat ya, yang sangat erat ya, kemesraan antara ibu dengan anaknya itu. Taruhannya adalah hidup dan mati, sehingga kemudian anaknya bisa lahir dalam dunia kehidupan ini. Dan bahkan hubungan antara ibu dengan anak itu bisa terbentuk sejak di kandungan, kemudian bahkan kemudian tumbuh cinta kasih, sehingga kalau dalam Al-Quran itu janin yang ada di perut ibu itu disebut dengan rahim, Mbak. Rahim itu artinya, secara bahasa itu artinya cinta kasih, kasih sayang. Okay. Nah, sehingga kemudian hubungan antar ibu dengan anak ini, dan sekaligus misalnya hubungan antara anggota keluarga, bahkan antar manusia itu biasa kita sebut silaturahim. Nah, kata rahim itu kan, rahim itu tempat yang ada di organ tubuh wanita yang khusus untuk melakukan fungsi mengandung dan kemudian melahirkan. Jadi itu jalinan cinta kasih pertama, Mbak, antara anak dengan ibunya. Nah, ini menurut saya menjadi penting karena kita kalau dalam agama kita itu disuruh oleh Allah untuk melakukan hubungan kasih sayang atau yang disebut dengan silaturahim. Nah, tentu saja dengan kualitas pendidikan, perhatian, pengasuhan dari ibu kepada anaknya yang didampingi oleh ayahnya itu misalnya, itu seorang anak kemudian punya konsekuensi untuk selalu mendoakan ibunya dan bapaknya. Itulah kira-kira. Jadi orang tua sudah diberikan semacam ilham oleh Allah untuk merawat anaknya. Orang tua mana sih yang nggak cinta kepada anaknya? Itu anggapan dasar, asumsi pertama.
Tapi kalau ada orang tua kok tidak merawat, tidak membesarkan, tentu ada masalah yang menghalangi itu semua. Tapi secara umum, Allah sudah membekali cinta kasih dari seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Sehingga kemudian dengan pendidikan yang sudah dilakukan oleh orang tua, khususnya ibu kepada anak, disitulah kemudian kita sebagai anak itu wajib untuk mendoakan. Supaya orang tua kita itu bahagia, orang tua kita itu dilancarkan rizkinya, orang tua kita itu dimudahkan, sehat dan seterusnya, dijaga Allah dan seterusnya. Nah, sekali lagi tentu saja fungsi kepengasuhan, penumbuhan, peningkatan dari orang tua kepada anaknya itu tentu saja bukan hanya fisik saja kan, tapi juga adalah peningkatan yang bersifat tidak fisik. Misalnya anak itu sebenarnya punya potensi yang baik, ya kan. Jadi tugas orang tua itu adalah mendidik anak supaya menjadi anak yang terbaik. Kemudian dia menjadi anak yang bermanfaat, kemudian bisa berbuat sesuatu kepada kemanusiaan dan seterusnya. Itulah fitrah yang sebenarnya sudah ada pada anak. Jadi inilah, kalau tadi kan kita bicara anak pada orang tua kan. Nah sekarang dalam lanjutan tema kita ini adalah bagaimana kita melihat sejauh mana fungsi orang tua dalam mengantarkan anak-anaknya untuk lahir di muka bumi ini dan kemudian membesarkannya, kemudian menumbuhkannya dan mengembangkan potensinya. Jadi anak itu sudah diberi potensi oleh Allah. Nah orang tua itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi atau fitrah bahasa agama kita itu. Jadi sekali lagi, bahkan kalau dalam hadis itu disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiaplah bayi itu lahir dalam kondisi fitrah. Para ulama menafsirkan fitrah di sini adalah fitrah keislaman. Ya intinya bahwa setiap manusia ketika lahir itu dia membawa kebaikan. Nah tugas orang tua itu adalah menjaga fitrah itu, mengembangkan supaya kemudian menjadi manusia yang baik ya. Maka kemudian orang tua inilah yang akan mewarnai. Tapi potensinya sudah ada. Tapi potensi itu harus dijaga oleh orang tuanya. Ibaratnya kita menanam ya, maka ketika orang tua mengasuh itu seperti petani mbak. Jadi benih itu bukan diinjek-injek, bukan diwes-wes ya, tapi dibiarkan dia tumbuh dengan pupuk, dengan siraman, dengan kalau ada yang merintangi di sekitar tanaman itu dibersihkan, ada rumput-rumput yang mengganggu dan seterusnya. Itulah anak itu akan tumbuh karena dia sudah dibekali oleh Allah. Ya baik kebaikan dalam pengertian sikap yang baik maupun kecerdasan dan seterusnya. Tinggal orang tua itu ya mendidik itu begitu. Mendidik itu bukan membentuk, mengintervensi terlalu dalam, apalagi motong-motong seperti tukang kayu, tidak, tapi seperti petani. Itulah tugas orang tua. Maka nanti anaknya itulah yang kemudian harus dalam tanda kutip, karena dia sudah berhutang ya, berhutang kepada orang tua yang sudah membesarkannya, maka anak punya kewajiban otomatis, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itulah cita-cita ideal dari agama kita tentang anak versus orang tua atau orang tua versus anak. Begitu mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke Mitra Lovers, kita masih punya satu sesi lagi ya. Jadi diingatkan lagi untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa lewat WhatsApp di 081326151049 atau di 621621, atau bisa juga lewat live TikTok kita di @mitrafm_purwokerto atau di Instagram kita di @mitrafm_pwt ya. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Commercial break. Oke Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami. Oke Pak Fuad, saya pengen tanya sedikit mengenai tadi. Boleh, silakan. Kasus yang mungkin tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi ada anak, ya bisa dibilang remaja, mungkin SMP gitu ya. Dia itu marah karena minta dibelikan skincare orang terus tuanya, tapi orang tuanya nggak mau beliin. Usia berapa itu? Mungkin sekitar usia 12-15 tahun. Luar biasa itu. Dan itu berarti cewek ya? Cewek keluar rumah marah-marah sambil membawa senjata tajam, bawa pisau. Masya Allah. Gitu. Nah kalau kasusnya kayak gini nih Pak Fuad, ini salah siapa? Salah siapa ya? Salah medsos kali. Salah iklan kali ya. Semua tentu saja. Ini makanya tadi. Jadi ketika anak tumbuh seperti itu ya kembalinya ke orang tua. Nah,
itulah panen dari orang tua itu yang mungkin satu, terlalu bebas anak mengakses media sosial barangkali. Tapi kan bisa juga dari teman kan ya. Tapi insya Allah sih kalau kita mendidik anak dengan baik untuk berkorban, tidak bahwa semua keinginan itu harus tercapai. Mungkin ada komunikasi yang kurang bagus. Kenapa kok orang tua mungkin bukan karena nggak mampu kali ya. Ada hal lain yang barangkali itu ditekankan oleh orang tua bahwa usia segitu belum, kayak gitu, belum perlu. Tapi mungkin anak juga melihat kan itu ada temennya kan, pakai kan, cantik, macam-macam kayak gitulah. Sekarang kan skincare itu menjadi kebutuhan pokok ya. Lagi-lagi ini kurangnya dialog menurut saya. Ya karena mungkin selama ini orang tua tidak memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan kepada anak. Kalau saya pribadi sih, ketika saya punya anak gadis kebetulan sama seusia begitu ya, kita tawar-menawar lah. Kalau niat mereka misalnya untuk menjaga kebersihan wajahnya supaya tidak kena matahari, ya saya pikir kan mau dijaga kan dari awal. Bagi saya nggak masalah selama tidak berlebihan. Jadi saya kasih saran nih buat orang tuanya. Lagi-lagi orang tuanya kan, masa anak-anak kan masih kecil, 12 tahun, belum pengalaman kan, menghadapi godaan belanja, menghadapi persepsi yang terlanjur viral, ya karena bagi anak itu adalah sebuah gaya hidup barangkali. Nah ini yang perlu dipertemukan dengan orang tua. Jadi kalau saya pribadi sih, selama tidak berlebihan ya nggak masalah lah. Remaja yang mungkin jelang balik ya tentu wajar selama tidak berlebihan. Mungkin untuk lipstik nggak perlu, tapi sekedar kalau yang menjaga dari sinar matahari sunscreen. Ya itu saya pikir wajar ya. Atau mau pembersih wajah, skincare juga kan? Betul. Kan skincare itu kan paket ya. Betul. Nah itu saya pikir orang tua juga perlu update lah. Jangan gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau sampai bawa senjata ya ada yang salah ini mungkin ya terkait dengan komunikasi dan pendidikan kepada anak. Barangkali itu ya tanggapan dari saya. Sebagai penutup barangkali saya ingin menguatkan kembali bahwa kalau kita sebagai anak maka dalilnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Dengan tadi jangan berkata-kata yang menyakitkan, kemudian selalu mendoakan, sopan santun di hadapannya, dijagalah kira-kira begitu. Tentu sesuai dengan budaya masing-masing. Apakah harus kromo inggil? Menurut saya tidak harus, karena itu budaya ya. Tidak harus kromo inggil ya, tidak harus halus banget pakai bahasa ketoprak itu enggak. Yang penting kita perkataannya tidak menyakiti, sesuai dengan budaya dan seterusnya. Tapi kalau kita sebagai orang tua gimana dalilnya? Jadi orang tua itu dalilnya adalah kita harus menjadi orang tua yang baik ya, menjadi orang tua yang bisa mendidiknya dengan baik, mendidik anak kita berbuat baik, mengasuh mereka dan seterusnya. Kemudian kita pantas untuk ditaati, semakin pantas untuk diikuti kata-katanya dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita itu salah dalil, Mbak. Anak pakai dalilnya orang tua. Jadi dia kalau ke orang tua tuh, orang tua itu harusnya begini-begini kayak gitu kan. Itu namanya salah dalil. Sementara orang tua juga gitu, kadang salah dalil juga. Yang harus diperbaiki dia malah dia bilang, "Oh, anak itu ya harus taat." Nah, kayak gitu tuh kadang salah dalil menurut saya begitu. Kalau kita orang tua ya dalilnya bagaimana orang tua yang baik. Kalau kita anak, dalilnya ya bagaimana menjadi anak yang baik. Nah, nanti akan ketemu tuh. Anaknya paham bagaimana dia berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya paham bagaimana cara dia mendidik anaknya. Sehingga tidak harus sampai seperti tadi. Begitu Mbak, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya, kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, mari perbaiki kembali hubungan kita dalam pengertian relasi anak versus orang tua atau orang tua versus anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, sedia beranda Islam untuk hari ini ya. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis pukul 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.